Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, disingkat STPI, merupakan satu-satunya sekolah tinggi di Indonesia yang khusus mengajarkan ilmu perpajakan, baik pajak pemerintah pusat, pajak pemerintah daerah, dan kepabeanan serta cukai. STPI didirikan pada tahun 1996 oleh para pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat itu di bawah prakasa Bapak Dr. Fuad Bawasir, Bapak Husin Kartasasmita, Bapak Dr. Karsono Suryowibowo, Bapak Dr. Mahfud Siddiq, dan Bapak Dr. Ansari Ritonga. STPI mempunyai dua program studi Diploma 4, yaitu konsentrasi manajemen pajak dan konsentrasi akuntansi pajak. Jumlah mahasiswa yang diwisuda tiap tahun juga meningkat. Pada tahun 2020, jumlah wisuda paling besar, yaitu 247 mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa yang diwisuda telah bekerja, baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN, kantor konsultan, dan ada yang menjadi dosen, dan banyak yang melanjutkan ke S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. STPI berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Perpajakan Indonesia atau disingkat YP3I, di bawah Ketua Profesor Dr. Cep Ismail SHMBA dan Ketua Pembina Dr. Karsono Suryowibowo serta Bapak Dr. Mahfud Siddiq. STPI dipimpin Profesor Dr. Gunardi MSc CA dengan Wakil Ketua Dr. Hasan Rahmani dengan 50 dosen, semuanya S2, guru besar ada 5 orang, dan S3 ada 10 orang. Selamat datang ke STPI yang siap mendidik mahasiswa menjadi ahli dan profesional perpajakan, baik perpajakan pusat, perpajakan daerah, kepabeanan, dan cukai. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dunia terus bergerak. Namun saat ini, dunia seakan berhenti berputar. Semua orang menjadi lebih waspada karena pandemik virus COVID-19 ini. Namun, kami tidak berubah. Kami masih di sini, meski dunia sedang dilanda wabah. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, serta saudara-saudara dalam memenuhi undangan kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wisudawan wisudawati, dan para hadirin yang kami hormati. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia dalam rangka wisuda ke-13 sarjana secara virtual Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia segera dimulai. Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia memasuki ruangan sidang. Berikut Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia beserta anggotanya.
Profesor Dr. Gunadi, CA, MSc. Profesor Dr. A. Ansari Ritonga, SE, SH, MH. Dr. Mahfud Sidik, MSc, berhalangan hadir. Profesor Dr. Jazuli Sadani, CA, MSc, berhalangan hadir. Dr. TB Edi Mangku Prawira, SH, MSI, berhalangan hadir. Dr. Heri Sumarjito, MSI, CA, AK. Dr. Hasan Rahmani, CA, AK, MA. Dr. Sarifudin Hussein, MAK, CA, MSI. Dr. Sumiharti, AK, MSI. Dr. Randus Waluyo Daryadi, KS. Dr. Randus Sobo Sitorus, AK, MSI. Dr. Randus Suherman Saleh, MSc. Dr. Randus Haji Adam Anang. A. Nusirwan Hanafi, SH, MSc. Dr. Randus Diki Hertanto, MSc. Danang Joko Susilo, SOS, MM. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Profesor Dr. Gunadi, CA, MSc. Hadirin virtual dan faktual sekalian, mari kita bersama-sama mengheningkan cipta seraya berdoa untuk arwah para pendiri bangsa, pendiri STPI, Senat, dosen dan sivitas akademika STPI yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Dipersilakan. Pembukaan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat STPI dalam rangka wisuda virtual sarjana ke-13 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia tahun 2020 dalam suasana pandemi COVID-19 dinyatakan terbuka. Semoga berkah ilahi bersama kita dan kita semuanya bebas pandemi COVID-19. Marilah secara virtual kita dengarkan suara merdu mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia dalam membawakan lagu, himne dan mars STPI. Indonesia barokah dan lancar. Marilah kita ikuti dengan khusyuk pembacaan doa oleh Bapak Haji Ishak Ismail MAG. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara wisuda STPI yang ke-13, marilah sejenak kita menundukkan kepala, merendahkan hati, khusyuk dan ikhlas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini lancar, sukses, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saudaraku selain muslim, mohon dapat juga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami keluarga besar STPI berkumpul melalui media Zoom ini dengan penuh kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadiratmu atas limpahan nikmat dan karuniamu. Ya Allah, betapa Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau anugerahkan kepada kami nikmat yang tak terhingga. Bahkan alam dan isinya Engkau ciptakan hanya untuk kami. Untuk itu ya Allah, hanya kepadamu kami haturkan segala puji. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami keluarga besar STPI mengadakan wisuda sarjana yang ke-13 dengan segala kerendahan hati. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar semua ilmu yang diperoleh wisudawan wisudawati selama mengikuti pendidikan di STPI kiranya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri mereka, untuk keluarga mereka, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah sedikit, sangatlah kurang. Untuk itu ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk mereka. Dengan bertambahnya ilmu, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka, membangun kualitas anak-anak bangsa di bumi pertiwi ini, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, bertakwa, mandiri, dan cendekia. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterimanya, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah, dengan petunjuk-Mu kami mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang-orang terdekat kami, sehingga urusan kami menjadi lancar dan sukses. Kami didukung dan dibantu oleh keluarga besar kami dan keluarga besar STPI, pengurus yayasan STPI, para dosen kami, pembimbing kami, penguji kami, dan karyawan, dan semua pihak pada bagiannya masing-masing. Untuk itu ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, ampunkan dosa-dosanya, terima amalnya, sehatkan jiwa raganya, jauhkanlah mereka dari musibah dan keburukan, dekatkanlah mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, berikanlah kebaikan yang banyak dan pahala yang berlipat ganda kepada para pendiri STPI dan orang-orang yang berjasa dalam mengembangkannya. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ishak Ismail MAG. Sambutan diawali dengan sambutan Ketua Umum YP3I, Profesor Dr. Cip Ismail, SHMM MBA. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang terhormat Dewan Pembina YP3I, Yayasan Pengembangan Penelitian Perpajakan Indonesia, yang terhormat Ketua SPBI dan para senat, yang terhormat para dosen STPI dan para wisudawan, wisudawati STPI. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan kita semua, khususnya bagi para wisudawan, wisudawati, karena setelah beberapa tahun Anda mengikuti kuliah STPI setelah Tinggi Perpajakan Indonesia, pada siang yang ceria ini Anda berhasil dikukuhkan memperoleh gelar akademik sarjana terapan pajak. Dan sebagaimana kita maklumi bersama, saat ini pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penerimaan negara di Republik ini. Yang kali ini postur penerimaan negara dalam APBN dengan terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah menurut APBN Undang-Undang 20 tahun 2019. Untuk penerimaan APBN direncanakan untuk tahun 2020 adalah 2.239 triliun, dan di antara itu sebanyak 84% dominasi dari penerimaan perpajakan, selebihnya dari PNBP dan dari hibah. Saudara sekalian, Anda semua adalah sangat beruntung bagi wisudawan-wisudawati, karena dapat mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Karena satu, ilmu perpajakan ini sangat kompleks, dari penghitungan, aplikasi, dan ada kaitan dengan kebijakan perekonomian dalam ilmu ekonomi, dan memiliki kekhususan dalam bidang administrasi, yaitu ilmu administrasi perpajakan, serta terdapat pengaturan yang wajib dipatuhi serta sanksinya, yaitu dalam ilmu hukum perpajakan. Karena itu dosen-dosen di STP ini pada umumnya adalah para mantan pejabat perpajakan dari Kementerian Keuangan, baik dari Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan para ilmuwan yang sangat mendalami tentang ilmu perpajakan. Hal tersebut menjadi kebanggaan kami bahwa hampir semua lulusan STPI
tidak jobless. Karena para investor, para pengusaha, bahkan pemerintah daerah sudah meminta dan siap menampung para lulusan STPI untuk bergabung di perusahaan, mau di pemerintahan, dan banyak lulusan STPI yang sudah dilamar sebelum lulus di STPI. Saudara-saudara sekalian, khususnya wisudawan, wisudawati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa gembira dan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati STPI, di mana pada angkatan wisudawan ke-13 ini tidak ada yang, yaitu yang terbaik adalah dari manajemen pajak Saudara Maria Cinta R. Atupiah, sarjana terapan pajak dengan nilai IPK 3,53. Sedangkan lulusan terbaik untuk akuntansi pajak yaitu Saudara Khairul Ihsan, sarjana terapan pajak dengan nilai IPK 3,74. Semua yang Anda peroleh semata-mata adalah kerja keras dalam mengikuti kuliah dengan tekun dan telah menempuh ujian dengan baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal hidup Anda ke depan dalam hidup kehidupan mendatang. Amin. Akhirnya, pada kesempatan ini, saya pengurus Yayasan Pengembangan dan Penelitian Perpajakan Indonesia, kami pengurus ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Gunadi selaku Ketua STPI, para senat dan dosen STPI, dan para panitia telah menyelenggarakan wisuda angkatan ke-13 ini dengan sangat baik walaupun sedang ada bencana COVID-19. Sukses selalu, jaya STPI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Cip Ismail, SHMM MBA. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta yang disampaikan oleh Bapak Boy Alexandri SHMM selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi LLDikti. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik. Terhormat Ketua Umum YP3I atau pendiri STPI beserta pengurus, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gunadi AKMSC, Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, yang terhormat para anggota Senat dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, para wisudawan yang kami banggakan, para orang tua wali yang berbahagia, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk mengajakkan sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada wisuda Sekolah Tinggi Perpajakan pagi ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara yang berbahagia, yaitu Wisuda Sarjana ke-13 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Atas nama LLDikti Wilayah 3 mengucapkan selamat kepada para wisudawan atau wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya. Acara wisuda ini menjadi tanda resmi bahwa para wisudawan wisudawati akan memasuki lingkungan baru, yaitu lingkungan kerja, dan diharapkan mampu untuk mempertanggungjawabkan gelar yang didapatkan baik secara moral dan intelektual. Tidak lupa kami ucapkan selamat kepada para orang tua dan wali wisudawan wisudawati. Keberhasilan yang saat ini dicapai tidak luput dari peran serta orang tua dan wali. Dan saat ini berkat dukungan serta doa dari mereka telah lahir generasi muda yang siap untuk berkarya dan mengabdi untuk bangsa tercinta. Wisuda kali ini merupakan wisuda yang spesial karena dilaksanakan daring dalam era Reka Cipta Pemulihan Ekonomi Pandemi COVID-19. Meskipun sudah hampir 8 bulan lebih kita bekerja dan belajar dari rumah, kita tetap tanggap dalam melakukan penyesuaian dalam melakukan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Diharapkan dengan melihat situasi seperti ini, kesadaran untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi prioritas, meningkatkan solidaritas manusia yang kian terjalin, serta semangat berkolaborasi, perguruan tinggi akan semakin produktif menghasilkan produk-produk inovasi. Dalam kesempatan ini pula saya sampaikan dan tegaskan bahwa aspek legalitas wisuda daring sama dengan wisuda yang dilaksanakan secara luring. Wisudawan, hadirin dan berbahagia, berbagai kebijakan telah dikeluarkan sebagai upaya untuk merespon visi Presiden Republik Indonesia, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Kebijakan tersebut memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk mengelola dan menyelenggarakan sebaik-baiknya, di mana kualitas dan lulusan menjadi tanggung jawab utama perguruan tinggi. Artinya, perguruan tinggi dapat terus berinovasi dengan tujuan utamanya, di mana mutu perguruan tinggi dan mutu lulusan harus benar-benar berkualitas. Kami meyakini Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi yang terakreditasi unggul mampu menyiapkan, termasuk lulusan hari ini, kami yakin memiliki pengetahuan, keterampilan dan soft skill yang mumpuni. Para hadirin dan wisudawan yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenalkanlah saya mengucapkan kembali selamat kepada wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya, dan juga untuk orang tua dan wali wisudawan wisudawati yang terus memberikan dukungan dalam segala hal agar para wisudawan wisudawati bisa sampai di titik ini. Kelulusan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang yang akan dilewati para generasi muda penerus bangsa. Semoga wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia mampu mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama mengenyam pendidikan 4 tahun di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia karena telah melaksanakan wisuda dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai lembaga pendidikan tinggi wilayah 3, sekian dan terima kasih. Salam sehat merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Boy Alexandri SHMM. Indonesia adalah negeri yang luas dan penuh dengan berbagai ragam seni dan budaya. Marilah kita nikmati indahnya kesenian tanah air. Persembahan tari dari mahasiswa Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Sambutlah persembahan tari kreasi Nusantara. Na panjang na bang kabar loba masiti mayo mahime Himbelo, gandelo, himbelo, gandelo, himbelo, gandelo, himbelo. Daerah Papua.
cerita rakyat, sehingga banyak pesan dan makna yang dia gambarkan melalui tarian ini. Tarian Lenggang Nyai diciptakan oleh seorang seniman tari dari Yogyakarta bernama Wiwit Widiastuti. Karena kecintaannya pada kesenian tari di Indonesia dan kebudayaan Betawi, membuat seniman ini menciptakan sebuah kreasi tarian baru berlatar belakang cerita rakyat Betawi, yaitu cerita Nyai Dasima. Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia berada di bawah naungan YP3I. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan pengarahan Ketua Pembina YP3I, Dr. Randus Karsono Suryowibowo. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Ainun Najib PhD, Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Bapak Profesor Agustio Budi MSc,
Kepala Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Cip Ismail Esa MMBA, Ketua Umum YP3I, Bapak Profesor Dr. Gunadi CA MSc, Ketua STPI beserta seluruh sivitas akademika STPI. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kondisi yang pagi ini cukup adem ayem, kita bisa melaksanakan upacara ini dengan baik berkat usaha dan jerih payah dari seluruh sivitas akademika STPI. Kita juga berterima kasih khususnya kepada Bapak Profesor Ainun Naim yang akan menyampaikan orasi ilmiahnya pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini, perkenanlah kepada khususnya Pak Profesor Ainun Naim bahwa saya salah seorang kolega Bapak di FEUGM angkatan tahun 6263. Cukup tua, saya sudah umurnya cukup banyak, 78, 2 bulan. Saya sependapat dengan pengurus LPI untuk mengadakan wisuda secara virtual bagi wisuda tahun ini sebanyak 247 mahasiswa. Kalau wisuda fisikal tentunya akan mengundang keluarga banyak dan kita persiapannya agak repot, khususnya menyangkut M3, masker, jaga jarak dan kebersihan. Oleh karena itu hari ini kita laksanakan dengan sangat sederhana, tapi insya Allah akan tetap cukup intens. Saya sampaikan sedikit informasi mengenai STPI yang didirikan tahun 96. Waktu itu saya masih Sekretaris Direktur Jenderal Pajak. Dan alhamdulillah berkat dorongan senior-senior dari para bekas pejabat pajak, kita bisa mendirikan sekolah ini, khususnya karena ditutupnya Institut Ilmu Keuangan, suatu institut yang khusus mendidik itu untuk orang-orang pajak, bea cukai, anggaran yang berasal dari pendidikan departemental. Saat itu pemerintah menghapuskan semuanya. Nah, setelah cukup lama dihapus ini, pimpinan Direktorat Jenderal Pajak waktu Pak Fuad Bawasir mengajak kita untuk memikirkan masalah ini. Nah, terus kita bisa mendirikan di lingkungan Dirjen Pajak yang dosen-dosennya kita ambil dari paling banyak memang dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan kita harapkan maka kekurangan aparat pajak yang banyak pensiun dan tidak adanya pendidikan khusus bisa dibantu dengan hasil-hasil daripada alumni sekolah tinggi ini. Kita memang waktu itu belum memikirkan masalah cara pelaksananya, tapi akhirnya kita sampai sekarang sudah bisa mempunyai tempat yang lumayan atas kerja kerasnya Pak Profesor Gunadi, sehingga mendapat tempat yang sangat strategis di Matraman Raya dan sudah mempunyai tanah yang cukup luas yang nanti untuk pengembangannya. Tapi saya juga selaku pembina mengharapkan untuk supaya lebih luas merata, kiranya juga bisa dikembangkan ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur atau Solo Tigo atau Malang. Itu jangan kota besar, tapi kota sedang-sedang aja, tapi cukup banyak peminatnya. Oleh karena itu imbauan ini mungkin bisa dipikirkan dulu. Nah, kita nanti berusaha bersama antara pengurus, saya sekaligus pembina, betul-betul mengharapkan ini bisa direalisir. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Selamat atas kerja kerasnya dan atas berhasilnya rekan-rekan yang akan diwisuda dan beserta ibu bapak sekalian, para wali dan orang tua, sehingga mungkin pada tahap ini sudah menguasai ilmunya dan bisa diterapkan di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andus Karsono Suryo Wibowo. Orasi ilmiah. Juga mengapresiasi pelaksanaan wisuda secara daring ini, karena dengan demikian STPI mengutamakan keselamatan dan kesehatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Ini sama dengan strategi kementerian dan pemerintah secara keseluruhan yang mengutamakan kesehatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan pendidikan, sehingga tidak ada kehilangan kesempatan belajar atau tertundanya atau berhentinya belajar para siswa atau mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada wisudawan dan wisudawati, dan kepada para wisudawan wisudawati saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama adalah bahwa penyelesaian studi di STPI atau manapun sebenarnya bukan merupakan ketuntasan atau bukan berarti bahwa proses belajar sudah selesai. Tidak berarti bahwa tidak perlu lagi para wisudawan wisudawati mengembangkan diri lebih lanjut atau belajar lebih lanjut. Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi semakin tinggi dan semakin cepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Demikian juga keadaan ekonomi dan bisnis itu berkembang karena pengaruh perkembangan teknologi, sehingga berbagai aspek menyangkut perpajakan yang tidak dipisahkan dari ekonomi itu juga berkembang. Dan saya mengambil judul
orasi ilmiah ini khususnya berkaitan dengan pajak ya, SDM dan daya saing bangsa. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa mengelola pajak dengan baik, kita bisa membangun SDM dengan lebih baik, dan dengan demikian daya saing bangsa akan semakin tinggi. Kita tahu bahwa kalau kita ingin punya perekonomian dengan kesejahteraan yang tinggi, maka kuncinya adalah sumber daya manusia. Kunci dari perekonomian yang punya kesejahteraan tinggi atau dengan income level yang tinggi itu harus didukung oleh atau di latar belakangi oleh sumber daya manusia yang kreatif, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi yang tinggi. Itu akan menghasilkan perekonomian dengan kesejahteraan yang tinggi. Yang ini juga berarti pengelolaan pajak yang baik, artinya pemerintah punya resource yang sifatnya mandiri dari pajak untuk membiayai dan mendukung pengelolaan pemerintahan ya, atau layanan publik. Jadi adik-adik para wisudawan wisudawati harus terus mengembangkan diri, meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan penguasaannya terhadap hal-hal baru ya, khususnya kalau kita lihat perekonomian sekarang ini berkembang yang namanya cyber ekonomi, ekonomi yang didukung oleh transaksi-transaksi kegiatan bisnis yang dilakukan secara cyber, secara virtual, didukung oleh teknologi informasi, teknologi digital yang tinggi dengan segenap turunannya, ya, seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, big data dan sebagainya. Nah, ini semua harus kita kuasai, ya. Bagaimana mengelola pajak dalam era digital ekonomi misalnya, dalam era ekonomi digital. Kita mengetahui berbagai isu, berbagai masalah, berbagai diskusi menyangkut misalnya bagaimana pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak secara cyber, secara virtual, di mana transaksi-transaksi tidak mudah kita trace, tidak mudah kita identifikasi seperti halnya transaksi-transaksi konvensional. Transaksi-transaksi itu bisa antar negara, antar pulau, ya, antar institusi, dan jumlahnya bisa sangat besar. Nah, ini akan berkembang terus, yang mana menuntut penguasaan kita semua untuk punya peran untuk bisa menguasai berbagai teknologi yang terkait dengan ekonomi. Bapak, Ibu, dan para wisudawan wisudawati, jadi para wisudawan wisudawati harus tetap mengembangkan diri, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan profesinya. Sudah lama kita mengenal bahwa hendaknya kita itu menerapkan konsep belajar seumur hidup, ya. Ini maksudnya adalah kita tetap mengembangkan diri, mengembangkan penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan topik pajak dan daya saing bangsa ini, tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa peran pajak dalam penerimaan negara semakin tinggi. Kita bisa mendapat misalnya di tahun anggaran 2021, kita lihat yang akan mulai dalam 2 bulan lagi, pajak atau target pajak kita mencapai 1.700 lebih triliun, ya, yang terdiri atas pajak 1.400 triliun lebih dan penerimaan negara 290 triliun lebih, yang secara keseluruhan 1.700 triliun lebih. Jadi kita bisa melihat peran pajak dalam anggaran APBN
ya anggaran pendapatan dan belanja negara itu semakin besar ya, dan semakin pajak yang baik ini juga mendukung demokrasi ya, karena dengan sadar pajak maka masyarakat juga otomatis melakukan pengawasan. Masyarakat otomatis akan bertanya, pajak yang saya bayar digunakan untuk apa saja oleh pemerintah, dan sejauh mana layanan pemerintah diberikan atau layanan publik diberikan secara baik ya, dan dengan demikian pembayaran pajak itu bermanfaat. Jadi ada hubungan yang simultan antara pajak ya dengan layanan publik, sehingga kita tidak heran kalau banyak negara dengan pajak yang baik, dengan compliance rate yang baik ya, maka layanan publik juga sangat memuaskan, juga baik ya, dan negara itu masuk dalam kategori negara dengan perekonomian yang maju, yang memberikan kesejahteraan yang tinggi. Nah, kalau kita lihat perekonomian kita dan pajak kita, itu kita melihat adanya ruang untuk perbaikan yang sangat besar. Tentu kita semua mengikuti diskusi-diskusi bagaimana tax ratio kita, bagaimana kita mengelola pajak korporasi, terutama yang mempunyai transaksi-transaksi transnasional, ya. Bagaimana tentang tax avoidance, ya. Kemudian juga berbagai pola hukum dan sebagainya ya, untuk memanage pajak atau untuk mengelabui pajak. Nah, ini semua isu-isu yang sangat baik ya. Dan kalau kita lihat perekonomian kita, melihat tax ratio kita yang berkisar 10-11%, dan karena perekonomian dan kondisi pandemi, di mana tahun 2021 atau tahun yang akan datang itu mengalami penurunan lebih lanjut. Tapi masih banyak ruang untuk meningkatkan tax ratio kita atau kontribusi kita dalam perekonomian. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta para wisudawan dan wisudawati, oleh karena itu di sini kita melihat peran lembaga-lembaga pendidikan tinggi ya, atau perguruan tinggi seperti STPI ini mempunyai peran yang sangat vital. Ya, tadi disampaikan juga bahwa para lulusan itu pada umumnya ya, atau mungkin seluruhnya akan siap bekerja atau bahkan diperlukan oleh berbagai institusi, baik pemerintah maupun industri, memerlukan jasa atau memerlukan kontribusi peran dari para wisudawan wisudawati ini sehingga tidak sulit mencari kerja. Dan ini sesuai dengan misi dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Bapak Ibu saya yakin juga sudah sering mendengar, yaitu tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini terkait dengan pendidikan tinggi ya, khususnya sebagian yang terpenting dapat saya ceritakan di sini. Kampus Merdeka ini adalah strategi untuk memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa mengembangkan diri. Tadi saya menyebutkan tentang adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi, atau kita mengenal dengan revolusi industri keempat. Ya. Dan perkembangan iptek dan inovasi yang tinggi ini mengakibatkan perubahan perekonomian juga yang sangat cepat. Ya, dan dengan demikian mahasiswa ini juga dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk adaptasi dan mengikuti perubahan-perubahan. Nah, untuk mendukung kemampuan adaptasi, mendukung mahasiswa bisa mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk menghadapi perubahan, maka diperlukan fleksibilitas oleh mahasiswa, fleksibilitas mahasiswa untuk belajar. Nah, fleksibilitas itu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, mahasiswa diberi kesempatan untuk magang, dan ini dihitung dalam pemenuhan kurikulum.
Demikian juga kalau mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat, kerja sosial, ya itu juga bisa dihitung dalam bagian dari kurikulum. Dan itu disarankan atau didorong untuk dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Jadi makan pengabdian masyarakat itu tidak cukup 1, 2, atau 3 bulan, tetapi paling tidak 1 semester atau 1 tahun. Dengan demikian mempunyai dampak yang besar pada mahasiswa dan juga mempunyai dampak yang besar pada institusi di mana dia melakukan magang. Demikian pula kalau mahasiswa melakukan penelitian bersama dosen, itu juga bisa dihitung sebagai bagian dari kurikulum. Ya. Bahkan kita juga mengenal fleksibilitas dalam arti mahasiswa bisa belajar dalam jumlah semester, kemudian bekerja, kembali belajar lagi. Itu juga bisa kita fasilitasi, artinya regulasi yang sekarang mendukung untuk itu. Itu esensi dari kampus Merdeka. Kemudian juga dosen, ya, dosen itu juga kita buat se-fleksibel mungkin sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat, relevan dengan kebutuhan industri, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Sehingga kita mengharapkan ada profesional yang ikut mendidik, ikut aktif di dalam kampus, membimbing atau mengajar, atau dosen yang ada itu juga bisa keluar, artinya menggunakan sebagian waktunya untuk di industri, di masyarakat, dan sebagainya, sehingga ada interaksi sedemikian rupa yang membentuk pengetahuan, pengalaman yang akan disampaikan kepada mahasiswa, sehingga pengetahuan dan pengalaman serta materi yang diberikan kepada mahasiswa itu akan lebih relevan. Dalam konteks STPI, interaksi semacam ini atau model semacam ini akan meningkatkan relevansi kurikulum atau bekal yang diberikan kepada mahasiswa, dan dengan demikian akan berkontribusi pada upaya perbaikan pengelolaan pajak kita, dan selanjutnya akan memperbaiki perekonomian dan daya saing bangsa secara masyarakat Indonesia. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Selamat dan terima kasih kepada Yayasan YP3I dan STPI yang telah berkontribusi pada sektor yang sangat penting di pendidikan tinggi dan juga masyarakat Indonesia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Ainul Naim, CA, PhD. Upacara wisuda. Acara wisuda sarjana ke-13 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kami mewisuda saudara-saudara, para wisudawan dan wisudawati menjadi sarjana Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Semoga menjadi ilmuwan yang amaliah dan amalan yang ilmiah, penuh berkah, rahmah, hidayah, ilahi selalu beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Ketua Senat memimpin pemindahan kuncir secara serentak. Mohon bantuannya memindahkan kuncir topi toga dari kiri ke kanan.
Pidato Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Profesor Dr. Gunadi CA MSc. Kepada Profesor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Karsono Suryo Wibowo, Ketua Dewan Pembina YP3I, Bapak Profesor Cep Ismail, SHMPA, Ketua YP3I, pengurus dan pengawas YP3I yang saya percaya hadir secara virtual. Yang terhormat Bapak Profesor Ainun Naim, CA PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang baru saja menyampaikan orasi ilmiah yang cukup berbobot. Yang terhormat Bapak Poli Aksandri, Sarjana Hukum MM, yang mewakili Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Suryo Utomo, MPT, Dirjen Pajak, dan Bapak Dr. Speni Hiryanto, MPT, Sekretaris Dirjen Pajak, dan Bapak Dr. Aris Arfan, MA, Kakanwil Jakarta Timur, yang hadir secara virtual, dan para pejabat Dirjen Pajak. Yang terhormat Bapak Dr. Fuad Bawasir, Bapak Dr. Aris Hadi Purnomo, MPA, yang hadir secara virtual. Yang terhormat para anggota Senat Akademik STPI yang hadir secara faktual, para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, dan keluarga wisudawan yang berbahagia. Yang terhormat para orang tua asli atau orang tua asuh, para wali, pemberi beasiswa, pengurus ikatan alumni STPI, para alumni serta hadirin virtual dan faktual yang dimuliakan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di tengah 4,95% kenaikan kasus COVID klaster keluarga, sehingga PSBB terpaksa harus jalan sampai dengan 6 Desember 2020, dan hunian Wisma Atlet katanya naik dengan 75%, dan BAPBN rawat inap COVID 2 minggu katanya 184 juta, kalau sebulan sudah sekitar 456 juta. Keselamatan rakyat harus diutamakan, maka Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan harga mati protokol kesehatan. Karena itu, mengulangi yang disampaikan oleh Pak Karsono, kita jangan lupa pesan dan nasihat para ibu-ibu, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, biar kesehatan rakyat pulih, ekonomi bangkit, dan kita semua tetap imun, aman, dan amin. Alhamdulillah atas nikmat sehat, dan pada saat yang monumental pandemi, kita mengadakan sidang terbuka Senat ke-13 Wisuda Sarjana STPI, dilakukan alat zaman now, yaitu virtual atau daring. Selamat datang dan terima kasih terutama kepada Bapak Profesor Ainun Naim PhD yang memberikan orasi ilmiah yang cukup bagus, berkualitas, sehingga mestinya saya tidak usah menyampaikan sambutan lagi untuk para siswa di sini. Dan selamat datang kepada Bapak Alexandri SIM, Bapak Dr. Karsono, Pak Cap Ismail, Pak Suryo Utomo, Pak Peni Hirjanto, Pak Fuad Bawasir, Pak Adi Purnomo,
Pak Arfan, dan para anggota Senat STPI yang alhamdulillah kebetulan hadir secara faktual, ya. Dan para pengurus YP3I, para dosen dan sivitas akademik STPI, para wisudawan dan wisudawati, orang tua, wali dapat hadir virtual pada sidang virtual Senat Mahasiswa Senat STPI di Hotel Santika, Jakarta yang cukup megah ini. Kehadiran virtual dan faktual semuanya sungguh menggembirakan. Semoga acara ini barokah, lancar, dan sukses. Hadirin sekalian, hingar-bingar pengesahan DPR atas RUU Ciptaker menjadi undang-undang pada 5 Oktober yang dimeriahkan dengan rekan-rekan buruh dan mahasiswa hampir di semua kota besar di Indonesia. Undang-undang disetujui Presiden pada 2 November 2020 yang sekarang lagi menghadapi ujian di MK, tetapi sudah disosialisasikan dan diseminarkan oleh hampir semua asosiasi konsultan pajak, yaitu EKPI, selamat kepada Pak Muhammad Subakir, ya. Kemudian AKP2I dan Perkopi. Ya. 3 ayat undang-undang ini merubah belasan pasal undang-undang pajak dengan niat memulihkan kesehatan rakyat, menciptakan lapangan kerja jutaan putra-putri bangsa melalui investasi dan bisnis, mendorong UMKM, mengangkat pertumbuhan ekonomi. Maka regulasi pajak dalam Undang-Undang Ciptaker bersifat memudahkan, meringankan, dan memotong birokrasi agar pengusaha atau investor mudah mematuhi kewajiban dan hak perpajakan. Semua itu dalam rangka menyongsong sahabat proklamasi agar income per kapita dari 56 juta naik menjadi 280 juta dan PDB dari 14.800 menjadi 98.000. Sedangkan kemiskinan turun dari 9,6% mendekati 0. Merujuk kepada daya saing bangsa yang tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Ainun Naim, kita pada posisi yang ke-50. Sedangkan pada Human Capital Index se-ASEAN kita pada posisi ke-6. Kemudian pekerja per edukasi, yang kebanyakan kita edukasinya masih di bawah SMA, ya. Maka pemerintah mengadakan 5 program strategis. Yang pertama adalah membangun SDM unggul sebagai pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IT dan bertalenta global. Yang kedua membangun infrastruktur penghubung kawasan produksi dan distribusi, akses wisata, dan akselerasi nilai tambah ekonomi. Yang ketiga simplifikasi regulasi dan izin serta pemberdayaan UMKM. Yang keempat simplifikasi birokrasi dan izin investasi, pencipta lapangan kerja, dan yang kelima transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam ke manufaktur, berdaya saing, dan jasa modern bernilai tambah tinggi dalam rangka memakmurkan bangsa. Para hadirin virtual dan faktual yang kami hormati, tadi Bapak Ainun Naim menyampaikan bahwa terdapat mismatch sekitar 50% pelajaran dengan kebutuhan industri, lulusan tenaga vokasi atau diploma. Edukasi pekerja menjadi alasan mereka dianggap kurang produktif, lamban bekerja, tidak kreatif dan inovatif, dan bersifat tradisional konservatif. Karena itu, Kemendikbud mengembangkan program Vocational Education and Training, yaitu pengembangan keahlian mencakup beberapa program peningkatan kualitas kerja. Program Match and Link mempertemukan pasokan tenaga kerja dalam konsep triple helix sebagai sebuah pendekatan kolaborasi dan sinergi membangun knowledge based economy, fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan fungsi industri sebagai pemanfaat dan lembaga pendidikan termasuk STPI sebagai produsen tenaga kerja. Para wisudawan STPI dapat berkiprah pada berbagai bidang perpajakan, utamanya menjadi wajib pajak, taat dan patuh, membayar pajak sehingga target tercapai dan pembangunan sukses. Kinerja penerimaan selama tahun 2019 dapat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian lihat di pada tabel 5. Ya. Target 2009 sampai dengan 2019 nyaris tercapai. Semoga sesuai dengan teori kurva Laffer,
sawab daripada kemudahan, keringanan, kelonggaran Undang-Undang Cipta Kerja dapat mendorong kepatuhan mencapai target 2020 dan seterusnya. Sedangkan struktur pajak nasional dapat diperiksa pada tabel 6 yang hampir 79% merupakan penerimaan dari withholding tax. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kepatuhan formal perpajakan sekitar 73%, sedangkan kepatuhan material ini masih bisa dinaikkan karena banyak output audit kebanyakan SKPKB. Mengapa wajib pajak kurang patuh? Dapat dilihat dalam tabel 8. Sedangkan tabel 6 menunjukkan audit coverage sekitar 0,5% dari wajib pajak terdaftar dengan koreksi 56 triliun. Jika coverage dinaikkan dengan 15%, insya Allah akan tercapai tax ratio sekitar 18%, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Ainun Naim tadi. Merujuk pada konsep match and link dan teori triple helix, STPI telah menjalin hubungan dengan beberapa kantor vertikal Ditjen Pajak, berbagai kantor konsultan pajak, dan lebih dari 245 perusahaan tempat PKL dan magang mahasiswa agar dapat praktek pajak. Untuk itu terima kasih kepada jajaran kantor vertikal Ditjen Pajak, terutama KPP Matraman, dan terima kasih pada Pak Julius, barangkali juga hadir secara virtual ya, dan Duren Sawit atas kesediaan menampung mahasiswa STPI dan relawan pajak 2019. Juga pada berbagai kantor konsultan pajak seperti MUC, kantor konsultan Pak Puryanto dan kawan-kawan, dan kantor LBHPI yang dikomandoi Pak Edi Mangku. Ya, mudah-mudahan beliau cepat sembuh sehingga bisa kumpul dengan kita kembali seperti semula ya. Selama negara memungut pajak, para alumni STPI maka selalu dapat bergabung dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, konsultan, perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta nasional serta multinasional yang tadi disampaikan oleh Prof. Ainun Naim. Para wisudawan, orang tua, dan para hadirin faktual dan virtual, khususnya para wisudawan dan wisudawati yang barusan tadi kami wisuda secara virtual, mudah-mudahan kuncirnya sudah dipindah dari kiri ke kanan. Dan terus terang ini adalah baru pengalaman pertama kali pada tahun 2020 ya, secara virtual ini. Dan terima kasih pada Bapak Profesor Ainun Naim tadi sudah secara panjang lebar menyampaikan kuliah dengan topik pajak dan daya saing bangsa. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran SDM perpajakan, insya Allah nanti tax ratio bisa dinaikkan dengan baik mencapai angka 17 atau 18% tadi. Menyambung pidato sambutan Pak Karsono dari YP3I, alhamdulillah berkat kerja keras dan teman-teman pengurus STPI ya, 2008-2020 dan restu pengurus yayasan ya. Ini pada 2016 STPI dan YP3I berhasil mempunyai lahan di Bambu Apus. Ini terima kasih pada Pak Syarifuddin ya atas kesempatan ini. Dan pada 2017 ini mempunyai kampus di Jalan Matraman 27 ya. Sehingga karena adanya lahan dan adanya kampus, ini alhamdulillah akreditasi prodi dan institusi kita dari C naik ke B. Ya, mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini kita bisa ke A. Bapak dan Ibu sekalian, jadi pada saat ini ya, pembukuan di STPI yang dikomandoi Pak Sobo Sitorus, alhamdulillah termasuk YP3I membukukan aset paling kurang 50 miliar. Namun mohon maaf bahwa juga masih ada utang juga.
utang dengan pihak luar adalah sekitar 7, dan dengan teman-teman senat yang bersemuanya ada di sini semua 8,5 miliar. Tapi ya mohon maaf, ini ya sebenarnya tidak cuman, hampir semua yayasan pendidikan itu semuanya kebanyakan mengutang, Pak. Kenapa? Sebenarnya terus terang saja kami dapat menyampaikan ya, utang 15 miliar ya, itu kalau zaman-zaman normal ya Pak ya, itu kira-kira hanya sekitar sama dengan utang Amerika, hanya 130% dari GDP-nya. Nah, kita sebetulnya kalau normal juga sekitar gitu Pak, GDP kita dengan utang ya. Jadi baratnya kalau teman-teman STP itu 1,5 tahun puasa terus, tidak menerima gaji, utangnya lunas gitu Pak. Nah, cuma karena keadaan pandemi COVID itu ini Pak, jadi kita GDP kita katanya Pak Sobo ya turun Pak. Kemarin kita kan gimana mau dapat banyak orang, nggak ada yang datang mendaftar Pak. Yang secara fisik daftar nggak ada Pak. Cuma alhamdulillah kita ya dapat 90 lah mahasiswa gitu Pak. Alhamdulillah juga. Padahal nggak ada sama sekali satupun yang datang mendaftar ini. Alhamdulillah juga ya. Dan sebenarnya kalau utang ini ya mudah-mudahan insya Allah. 190 ya. Iyalah. Ya mudah-mudahan nanti Pak Danang bisa memompa kira-kira menjadi, karena kita masih menerima tambahan terus Pak. Jadi transfer segala macam dari D3 kita sekarang banyak ke D4 kita Pak. Kita masih nampung ya. Ya mudah-mudahan kalau bisa 200 nanti ya utang kita sama dengan kayak negara Amerika Serikat aja kita. Kalau di Indonesia masih 36,4% Pak utang pemerintah kita. Sedangkan kalau di Cina 61%, di India 89%, Malaysia 67% dan Thailand 50%. Ya kita lumayan lah. Kenapa kok kita punya utang ya? Barangkali kami sampaikan bahwa pada 2016 ya kita menghadapi suatu keadaan yang sulit Pak. Karena pada saat itu kampus ya itu mau diperpanjang oleh Pak Sobo, nggak bisa diperpanjang lagi katanya gitu ya. Cuma Anda itu take it or leave it gitu ya. Nah, kita kalau gimana kalau kita cuma ngetik nggak punya duit tapi leave, kalau leave gimana dengan kira-kira 2.000 mahasiswa itu terus kemana gitu. Nah ini. Jadi alhamdulillah pada saat itu saya karena bermalam-malam nggak bisa tidur, saya datangi Ustadz Kiai Hasan Rahmani pada saat itu Pak. Ini gimana gitu. Kepada saya yang saya terngiang terus sampai sekarang, saya bukan dicarikan gimana nyari pinjaman gitu. Tapi ini justru sampaikan ini, fatwa pada ayat 12 surat Yasin, katanya dia. Disampaikan kepada saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sungguh Allah akan menghidupkan ketua dan pengurus STPI di kubur nanti untuk ditanya 2 hal. Ketika memimpin prestasimu apa dan prasastimu mana? Prestasi dan prasasti. Yang ditinggalkan apa selama memimpin di STPI? Alhamdulillah kita bisa meninggalkan utang. Bapak Ibu sekalian, kinerja penerimaan mahasiswa baru dan wisuda masa 2008-2010 nampak di tabel 10 dan 9 serta gambar 2 dan 1. Ini ada gap wisuda. Ini wisuda dari angkatan 2016. Ketika itu kita mendapatkan 294 mahasiswa. Cuma sekarang saya tanya kepada Pak Sobo, kita kok mau wisuda kok cuma 247. Lalu yang 47 kemana Pak Sobo ini? Apa Pak Sobo menyusutkan terus apa gimana itu setiap 1 semester itu? Sehingga nanti ya barangkali harus perlu dibuka akun penyusutan mahasiswa ya. Selama 8 semester gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah nanti kita di tahun 2018 kita juga menerima mahasiswa hampir 300-an. Malah di 2018 itu Pak itu ceritanya lebih dari 300. Nah kita
bicara sama Pak Sopo, gimana Pak Sopo? Kalau saya pikir ya terima aja 300 lebih, tapi Pak Sopo ngomong, lu nanti lokasinya gimana Pak? Dulu belum terpikir kalau ada COVID gitu Pak. Coba kalau ada COVID kan tidak pernah butuh ruangan itu Pak, karena yang lain gitu. Wah ini mungkin lain kali ya kita terima aja Pak Sopo, karena online kan tidak perlu ruangan Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi ada agak wisuda. Ini dari 247 dapat kami sampaikan, prianya 87, wanitanya 160. Jadi STP itu amat sangat memuliakan ibu-ibu dan wanita busum gitu. Dan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Karsono tadi ya, atau Pak Cip itu dari 24 orang yang lulus dengan pujian ya, itu ternyata 79% itu ini pasukannya busum gitu loh. Jadi yang 21% cuma pasukannya Pak Sobo gitu kan. Jadi selamat pada para mahasiswi yang dimuliakan STPI dan juga mahasiswanya ya. Karena kalau tanpa mahasiswa kan hidup ini sepi gitu. Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya, di dalam rangka untuk mengejar akreditasi dari B ke A, maka kita sudah merintis untuk perbaikan skripsi. Jadi kita benahi skripsinya ya. Jadi kita benahi skripsi ya, kita minta kepada mereka itu paling kurang ada 20 buku dan 5 itu berbahasa Inggris ya. Demikian juga dengan dengan artikel-artikel ya. Jadi kalau kita baru minta 2, kalau UI itu minta 5, jadi kita mencoba meningkatkan, jadi tahun depan kita 5 Pak. Jadi kalau 5 artikel ya kita sudah sama dengan UI Pak. Lisensinya itu gitu. Ini mudah-mudahan ya. Jadi ya semoga dengan kita ada jurnal Text and Business dalam 2 bahasa Pak, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini sebagai sarana mudah-mudahan kita nanti kita naik dari B ke A dengan persyaratan-persyaratan demikian. Terakhir ya saya sampaikan wisudawan 2020 ya. Itu 247 dari input 2016 jadi 2094 ya. Maka mismatch 47 tadi. Ya tiap tahun ada semacam pensutan lah kita. Sebagai penutup atas kelancaran wisuda ini ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Ainun Naim ya, atas orasi ilmiahnya yang sangat membesarkan hati wisudawan. Bapak Poli Alexandre SHMM atas sambutan pembinaan, Bapak Karsono atas petunjuknya, Profesor Cip Ismail atas pengarahannya, dan Bapak Dr. Surya Utomo, MPT, Direktur Jenderal Pajak, Pak Penny Hirianto, Pak Sekretaris Dirjen Pajak, dan para pejabat Dirjen Pajak, Bapak Dr. Fuad Bawasir, Bapak Dr. Zadi Purnomo, atas kedatangan virtualnya, dan semua anggota Senat, semua dosen dan semua staf akademik STPI, semua pihak pendukung proses belajar mengajar STPI, wabil khusus karyawan dan panitia wisuda, tim pedelnya kita tunjuk memuliakan ibu-ibu tadi, wanita tadi ya. Dan khususnya ini kepada seluruh krunya tim dari Mbak Sela ya, atas teknik dan mutasenya canggih untuk ngeling lebih dari 100 orang itu enggak mudah ya. Jadi saya sampaikan terima kasih juga ya. Walaupun tadi ada dikit-dikit gitu yang mungkin ya biasalah ya. Saya udah ada ngangguk-ngangguk gitu. Oke lah ya. Tapi ya dengan harapan bahwa mungkin tahun-tahun depan kita bisa luring lah ya Pak ya. Enggak daring terus lah gitu ya. Secara virtual kami sampaikan selamat, apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua wali wisudawan,
Tanpa keterlibatan Bapak dan Ibu, mustahil bisa mencapai prestasi ini. Kepada para undangan dan hadirin sekalian ya, terima kasih kehadirannya telah membuat acara semarak dan meriah. Semoga kita semangat, giat, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar kesehatan cepat pulih dan ekonomi bangkit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebudayaan.